Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Anyu Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali Anyu Sore hari ini dengan informasi kebakaran terjadi di area pergudangan di kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kobaran api membuat warga sekitar dan pekerja panik. Izin Bu Salom, api sudah mulai membesar. Mohon bantuan untuk pos. Minta unit diluncurkan dari Mako dan warga dan para pekerja panik saat kebakaran terjadi di area pergudangan kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran diduga terjadi pada pukul 11 Jumat siang tadi dari gudang bahan kimia yang ada di kawasan tersebut. Udah ada asap nih, udah merah. Ledakan nih. Wah, jauh. Kebakaran terjadi sempat terdengar dentuman atau ledakan sebanyak 6 kali. Peristiwa kebakaran juga sempat direkam salah seorang penumpang sebuah maskapai beberapa saat sebelum pesawat yang ditombakinya mendarat. Tampak dari udara asap pekat membumbung tinggi hingga hampir mengenai pesawat. Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api di lokasi kebakaran. Sementara itu, belum ada informasi mengenai penyebab kebakaran maupun adanya korban jiwa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iJus melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Ketiganya jenazah kemudian langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Tiga jenazah korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat berhasil teridentifikasi melalui DNA oleh tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak RS Polri mengatakan 3 jenazah teridentifikasi merupakan wanita. Yang pertama adalah atas nama Desti Eka Putri berusia 24 tahun, kemudian Karen Shalom Jeremiah berusia 21 tahun, dan Ade Aryat berusia 30 tahun. Dengan teridentifikasinya 3 jenazah, tim DVI telah mengidentifikasi 6 jenazah korban kebakaran. Saat ini tim DVI dan forensik masih mengidentifikasi terhadap kantong jenazah yang tersisa di ruang instalasi forensik. Sebelumnya pihak Rumah Sakit Polri menerima sebanyak 14 kantong jenazah dari peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Jenazah yang berhasil teridentifikasi kemudian langsung diserahkan ke pihak keluarganya masing-masing. Tim gabungan telah berhasil kembali mengidentifikasi 3 orang korban, sehingga sampai hari ini total telah ada 6 korban yang telah berhasil diidentifikasi. Diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak dari keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan. Sebelumnya pemirsa, kebakaran Glodok Plaza memakan belasan korban tewas. Kondisi jenazah yang tidak utuh membuat polisi kesulitan mengidentifikasi jenazah korban. Rumah Sakit Polri menerima 14 kantong jenazah dari proses pencarian yang dilakukan di Glodok Plaza pasca kebakaran terjadi. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api lantaran api berasal dari lantai 7 hingga ke atap bangunan. Proses pendinginan dan evakuasi korban juga membutuhkan waktu yang lama. Pencarian melibatkan tim gabungan dari DVI, Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan, serta BPBD. Seluruh jenazah korban kebakaran Glodok telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi juga telah dilakukan. Tim DVI mengambil beberapa sampel dari jenazah untuk dicocokkan dengan DNA anggota keluarga. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Polri hingga kini berhasil mengidentifikasi 6 jenazah dari total 14 kantong jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun tim DVI Rumah Sakit Polri telah mengambil sampel DNA dari seluruh jenazah ataupun bagian tubuh jenazah yang ada untuk diidentifikasi.
Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Nata Arman yang berada di lokasi kebakaran gudang dadap Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat sore Nata, seperti apakah proses pemadaman di sana, apakah masih berlangsung? Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Terkait dengan pemadaman sampai dengan saat ini masih berlangsung, dan dapat Anda saksikan juga bahwa di belakang saya juga masih ada sedikit kobaran api dan juga masih ada asap pekat membumbung ke udara. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa tadi baru saja sekitar 5 menit yang lalu para petugas ini melakukan pengisian kembali air, karena memang untuk air sendiri di sini cukup sulit, sehingga dibantu juga dari beberapa pihak swasta, dari pihak air minum yang membantu untuk menyuplai air guna memadamkan api yang sampai dengan saat ini masih berkobar. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa Diandra dan pemirsa bahwa pertama kali ada ledakan itu sebanyak 6 kali di lokasi titik yang ada di sebelah sisi kiri. Kemudian ketika sekitar pukul 11:30 siang tadi dikonfirmasi ketika sudah mulai ada ledakan, para karyawan yang sedang melakukan kegiatan ini langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri, sehingga berdasarkan tadi kami wawancara dengan pihak pemadam kebakaran tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa untuk gudang yang terbakar pertama kali ini merupakan isinya adalah seperti mainan, kemudian sepeda, ada juga kompor dan juga bahan kimia, sehingga inilah yang menyebabkan banyaknya material-material yang mudah terbakar dan juga menyebabkan meluasnya dari kebakaran. Dan saya pun akan mengajak Anda beserta juru kamera Iriansyah Wahyudi untuk mengeksplor ke titik api yang ada di sebelah sisi kanan saya. Ini juga merupakan lokasi penyimpanan, masih sama satu deretan yang terkena dampak dari ledakan tadi yang menyebabkan ada mulainya api berkobar. Sampai saat ini juga pihak pemadam kebakaran masih terus berjibaku guna untuk memadamkan api. Dan namun saat ini sedang dilakukan kembali pengisian air karena sudah hampir 6 jam petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman dan juga melakukan pendinginan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang lebih parah. Ditambah lagi dengan cuaca yang saat ini di kawasan ini tuh anginnya kencang sekali, Diandra, mengingat dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian ketika tadi kami melakukan perjalanan mulai dari kantor menuju ke lokasi kebakaran di tol Jalan Sudiatmo ini sudah mulai terlihat adanya asap tebal mengepul ke udara setinggi kurang lebih 200 sampai dengan 300 meter, dan ini juga dikhawatirkan akan mengganggu penerbangan dari maskapai penerbangan yang tentunya melewati jalur-jalur ini. Kemudian saya pun akan mencoba bertanya dengan salah satu komandan pemadam kebakaran yang saat ini ada di depan saya, pemirsa. Saya akan mencoba untuk mendekati. Baik, selamat sore. Pak Agung, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Saya ingin bertanya Pak, terkait dengan awal mula titik api itu sebenarnya di mana Pak? Menurut warga sekitar yang melihat awal terjadinya percikan-percikan api ini ada di gudang sebelakang Mas ya, di belakang sini. Tepatnya sekitar jam 11 kecil, kemudian lama-kelamaan menjadi besar. Oke. Penyebab dugaan pertama titik api itu karena kimia kah atau apa Pak? Pasti penyebabnya karena ada mungkin kemungkinan katanya warga ada konslet arus pendek mungkin. Oke, baik. Sementara untuk korban jiwa sendiri kira-kira ada atau tidak? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada dilaporan mengenai adanya korban jiwa dalam kebakaran ini. Baik. Kemudian ini kan tadi sempat masih dilakukan pemadaman, namun saat ini kan sedang dihentikan sementara. Ini sedang mengisi air atau seperti apa Pak? Ya, saat ini kita sedang mengisi air sampai istirahat anggota. Sebentar kita akan mulai lagi setelah penuh ini. Untuk kesulitan sendiri Pak, apa sih kira-kira yang menyulitkan untuk pemadaman api di sini? Kesulitan memang karena gudangnya juga luasannya cukup luas, bahan yang terbakar juga cepat terbakar, kemudian cuaca juga angin yang cukup kuat gitu ya, sehingga angin itu kencang, jadi bisa dapat memindahkan api dari satu titik ke titik yang lainnya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Agung atas informasi dan waktunya. Selamat bertugas kembali dan salam sehat Bapak. Pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan komandan kebakaran, yang mana sampai saat ini juga pihak pemadam kebakaran masih terus berjibaku, dan juga ada beberapa titik yang krusial, terutama bangunan-bangunan ini hanya saja berlapiskan dari batako yang begitu tipis, sehingga tadi ketika saya melintasi jalan ini sekitar pukul 16 atau pukul 4 lewat, ada atap bisa Anda saksikan ini runtuh.
karena karena mungkin panas api yang ada di dalam sehingga tiba-tiba retak dan juga runtuh, sehingga sebenarnya tidak diizinkan juga masyarakat sipil biasa untuk melintasi kawasan ini karena dikhawatirkan adanya lelehan-lelehan dari material-material yang terbakar seperti paralon yang ada di atas, kabel listrik, kemudian juga batako-batako yang tentunya sangat tipis seperti itu. Kemudian bisa Anda saksikan juga bahwa di sebelah kanan juga ini ada mobil air dari bantuan pihak swasta karena untuk suplai air sendiri di sini memang agak kesulitan, ditambah lagi dengan akses jalan yang cukup sulit dan juga jalan yang cukup rusak sehingga menyulitkan untuk mobilitas dari kendaraan-kendaraan pemadam kebakaran. Untuk total dari pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk kendaraan sendiri ini total 14 dan juga 60 anggota pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang ada di sini. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Diandra. Baik, terima kasih Nata Arpan langsung dari lokasi kebakaran. Selamat kembali bertugas dan terus berhati-hati. Pemirsa, tadi rekan Nata Arpan menyampaikan bahwa kebakaran yang terjadi di Dadap, Tangerang, Banten ini menyebabkan gangguan terhadap penerbangan. Dan untuk mengetahui seperti apa suasana di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kita akan langsung bergabung dengan Senior Manager Branch Communication Legal Bandara Soekarno-Hatta, Muhammad Holik Muardi. Selamat sore, Pak Holik. Selamat sore. Baik, Pak Holik, adanya kebakaran yang terjadi di Dadap ini apakah mengganggu aktivitas penerbangan, Pak? Ya, jadi hari ini memang kita ketahui terjadi kebakaran di salah satu pergudangan daerah Dadap. Namun demikian, dampak dari kebakaran tersebut, alhamdulillah sampai saat ini tidak menyebabkan terganggunya operasional di Bandara Soekarno-Hatta, dan dapat kami pastikan bahwa setelah melakukan koordinasi baik itu dengan Airnav dan juga maskapai, untuk penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta ini masih berjalan baik dan normal. Demikian. Berarti untuk penerbangan ini dapat dikatakan berjalan dengan normal. Kemudian sebelum terjadinya atau saat terjadi kebakaran ini sempat ada gangguan dalam landing atau seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk operasional di Bandara Soekarno-Hatta ini pada saat kebakaran dan sampai hari ini ya alhamdulillah tidak terganggu. Untuk pendaratan baik itu take off landing di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan lancar, dan juga kami tentunya menghimbau kepada pengguna jasa atau calon penumpang bandara untuk sekiranya tidak panik, dan kami pastikan bahwa operasional di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan baik dan normal, dan kami berharap kebakaran yang terjadi di salah satu daerah Dadap itu dapat dikendalikan dan dipadamkan dengan segera. Baik, berdasarkan visual yang kami dapatkan, ini kan dapat dilihat asap yang mengepul tinggi. Ini dapat terlihat dari atas pesawat, Pak. Apakah antisipasi yang dapat dilakukan oleh pilot agar ini tidak mengganggu aktivitas penerbangan, Pak? Ya, jadi dalam hal ini pilot saat akan melakukan take off maupun landing selalu menunggu instruksi dari tower. Dalam hal ini adalah Airnav. Dan kami telah melakukan koordinasi secara intens juga dengan rekan-rekan di Airnav bahwa asap yang mengepul di daerah Dadap akibat terjadi kebakaran itu tidak mengganggu untuk visibilitas dari para pilot untuk melakukan take off dan landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan semoga ini kebakaran cepat mereda. Juga kami sekali lagi menghimbau kepada penumpang atau calon penumpang baik yang akan berangkat maupun tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk tidak panik dan agar dapat datang ke bandara sesuai dengan jadwalnya, paling tidak 2 jam sebelum waktu keberangkatan. Baik, berarti saat kejadian kebakaran yang berlangsung ini sebelumnya ada pantauan langsung dari pilot yang sedang terbang begitu, kemudian juga melaporkan ke maskapai lain atau ke ATC begitu ya, Pak ya? Iya betul, karena pengendali lalu lintas di udara atau yang memandu pesawat di udara adalah rekan-rekan dari Airnav, yaitu melalui ATC yang ada di Bandara Soekarno-Hatta,
Dan sejauh ini untuk visibility dari pilot untuk take off dan landing masih bisa dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta dengan baik, dan insya Allah ini ke depannya tidak akan mengganggu operasional di Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Mbak. Baik, kita apresiasi pihak bandara juga Pak sudah mengutamakan keselamatan untuk aktivitas penerbangan, khususnya dengan adanya kejadian kebakaran seperti ini. Terima kasih Bapak sudah bergabung dengan iNews Sore hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih, selamat sore. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, mantan pelatih Timnas Indonesia pulang ke Korea Selatan diantar ribuan supporter Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta. Namun, hasil riset drone emprit mengungkap ada dugaan penggunaan buzzer di media sosial untuk mendukung Sinteyong. Setelah pulang ke Korea Selatan, pro dan kontra diberhentikannya Sinteyong dari posisi pelatih kepala tim nasional senior Indonesia masih terus berkembang. Menariknya, analisa drone emprit mengungkapkan temuan Sinteyong didukung buzzer di media sosial. Hal itu ditandai dengan munculnya tagar #STYStay. Riset drone emprit menunjukkan 1 bulan terakhir ada 6.090 artikel tentang STY dan 18.156 yang menanggapi pemberitaan tersebut. Lalu ada 14.478 yang membicarakan STY di media sosial. Usai ramainya pemberitaan pemberhentian STY, #STYStay dan #STYOut muncul masif di media sosial. Meskipun memang ada beberapa akun organiknya, namun #STYStay dicurigai juga banyak akun bot yang sudah diprogram. Akun bot dicurigai digerakkan dengan narasi yang sama dan ditemukan buzzer-buzzer negara asing mendukung STY. Analis media sosial drone emprit Slovenia Istiani menyatakan ada akun dengan pola sama di Twitter dan Instagram yang tidak bicara konteks tapi meneruskan postingan retweet atau komen untuk menaikkan engagement. Hal senada disampaikan founder Football Institute Budi Setiawan yang menyampaikan dari riset membuktikan bahwa dugaan tagar STYStay menggunakan buzzer dan digunakan untuk kepentingan di luar sepak bola. Jika melihat dari media sosial, memang terlihat ada sejumlah pengguna media sosial yang menggunakan hashtag ini, yakni STYStay. Tapi meski begitu, saat Sinteyong pulang ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025 lalu, ribuan supporter mengantarnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Lantas, benarkah dugaan Sinteyong menggunakan buzzer? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, riset drone emprit mengungkap penggunaan tagar STYStay didorong oleh buzzer di media sosial Twitter dan Instagram. Apakah Sinteyong menggunakan buzzer di media sosial untuk mendukungnya? Kita akan membahas hal ini bersama dengan analis drone emprit Nova Mujahid. Selamat sore, Bung Nova. Selamat sore, Andra. Baik, Bung Nova, #STYStay ini kan berarti dapat dibilang terkoordinir. Apakah artinya ini ada yang menggerakkan, Bung? Baik, STYStay itu hashtag yang sangat ramai ketika PSSI memutuskan untuk melepas STY dari memimpin timnas ya, menjadi pelatih nasional gitu. Masif sekali STYStay ini selama beberapa hari. Dan kalau kita lihat memang dia dia dibicarakan oleh berbagai klaster publik. Jadi ada memang pro kontra terhadap STY, ada beberapa klaster, saya lihat ada 4 klaster setidaknya. Ada klaster yang memang secara natural dia pro kontra terhadap STY. Nah, klaster yang pro kontra ini sebagian besar adalah klaster yang isinya tokoh-tokoh atau akun-akun yang memang sangat mengikuti perkembangan sepak bola di Indonesia kayak gitu ya. Lalu yang kedua adalah akun-akun yang klaster yang berisi akun-akun yang memang mendukung penuh STY.
Nah, dalam akun ini, dalam klaster ini ada beberapa macam akun tuh. Ada akun yang memang akun-akun real, akun-akun organik, akun-akun yang sangat jelas orang-orangnya, dan ada akun-akun yang memang bukan organik ya, tidak organik kayak gitu. Nah, sebagian besar akun-akun ini memang akun-akun kami identifikasi hanya sebagai akun bot. Kalau melihat perbincangannya, memang kelihatan kemudian pada klaster pendukung STY atau STY stay ini, jadi perbincangan itu nggak murni semata didukung oleh akun-akun yang bot saja atau akun-akun yang organik saja, tetapi campuran dari keduanya. Akun bot di sini cukup masif memang, aktivitasnya hanya satu sih ya, mengamplifikasi, meretweet apa yang disampaikan oleh akun-akun lain yang mendukung STY. Selain itu tentu saja ada klaster perbincangan lainnya, ada klaster PSSI misalkan yang mendukung PSSI, lalu juga ada klaster pendukung timnas yang katakan siapapun pelatihnya, STY, Kluivert atau lainnya, yang penting timnas bisa berlaga dengan baik ke depannya. Itu yang paling penting. Jadi jika dikatakan apakah STY menggunakan bot, saya kira ada keterlibatan bot di sana, meskipun tidak terlalu signifikan, karena itu sudah menjadi isu nasional ya, STY pada waktu itu. Itu sih kalau untuk kejadian yang terakhir. Tapi kalau kita lihat perbincangan sebelumnya tentang STY, memang jejak-jejak akun-akun yang diduga anorganik itu memang terus ada dalam perbincangan terkait STY. Tetapi lagi perbincangan terkait STY yang dilakukan oleh akun organik ini, klasternya terbagi lagi tuh. Ada klaster yang memang mendukung STY yang berasal dari pecinta STY kayak gitu ya. Lalu ada juga akun-akun anorganik yang mengamplifikasi pernyataan-pernyataan dukungan pada STY dari PSSI, karena sebelumnya kan STY dengan PSSI mesra sekali. Nah, di situ juga ada yang akun-akun anorganik yang bergerak dan mengamplifikasi dukungan pada STY. Jadi sebenarnya cukup berimbang ya, tidak hanya berbicara pada STY secara pribadi gitu, tetapi juga STY sebagai pelatih yang didukung oleh PSSI. Kayak gitu tuh Mbak, petanya di media sosial Mbak Diandra. Baik, kemudian tadi kan juga dibilang ada akun organik dan juga ada akun anorganik begitu. Selain adanya STY, ini kan juga ada hashtag STY out nih Bung Nova. Ini juga dianalisa ada buzzernya juga atau ada akun anorganiknya juga, dan artinya apakah ini sebetulnya seperti perang buzzer antara yang minta STY dan juga STY out? Saya melihat petanya jadi sangat tidak jauh berbeda dengan perbincangan politik tuh ya. Pola perbincangan itu mirip-mirip. Ada yang mendukung, ada juga yang mencaci kayak gitu. Karena memang di STY out juga ada penggunaan buzzernya, dan kalau kita lihat, kalau kita trace back siapa saja sih atau penting bagaimana sih bagi yang di STY maupun di STY out, itu memang polanya kalau kita trace back itu mirip sekali dengan cara kerja akun-akun buzzer politik. Saya bicara buzzer di sini tidak dalam kategori negatif ya. Buzzer itu kan dia mengamplifikasi, sebenarnya mendengungkan saja. Kalau pesannya positif ya tentu saja dia menjadi positif, tidak masalah dengan itu. Yang menjadi problem kan kalau ketika buzzing itu dilakukan untuk mengamplifikasi hal-hal yang negatif, itu ya jadi permasalahan. Nah, pada STY dan STY out ini memang ada ada keterlibatan akun-akun buzzer itu ya, akun-akun dan juga akun-akun anorganik. Dan kalau dilihat polanya itu tadi sama-sama menyerang, ada yang menyerang, ada yang menjatuhkan dan sebagainya gitu. Ini polanya kalau kita ingat mirip sekali dengan pola-pola perbincangan pada masa politik politik di Indonesia sangat keras gitu ya. Jadi kalau dilihat itunya ya penggunaan akun anorganik dan pola-polanya dengan pola-pola perbincangan politik. Jadi saya kira ini hal yang
kalau dibilang wajar, ya lazim di Indonesia seperti itu. Meskipun ini tidak bisa kita tolerir kalau kita ingin melihat perbincangan di sosial bermakna gitu ya, kualitas kayak gitu Mbak Hendra. Baik, selanjutnya Bung Nova, artinya kalau misalnya kita lihat ini ada konektivitas tidak di antara akun pribadi Sinteyong dengan buzzer STY ini, dan apakah bisa disimpulkan siapa sebetulnya nih pelaku penggerak buzzer-buzzer ini? Kalau pelakunya saya tidak bisa menunjuk atau menyimpulkan siapanya ya. Saya hanya bisa menunjukkan ini akun-akun yang digunakannya. Kalau pelakunya itu terlalu jauh. Karena kalau kita mengatakan pelaku dan kalau kita membenarkan ini dilakukan secara terkoordinasi, berarti ada yang mengkoordinir, ada yang mengorkestrasi. Nah, saya tidak bisa menemukan atau tidak bisa menunjuk siapa yang mengorkestrasinya, Mbak. Sangat sayang sekali. Tapi lagi itu perbincangan yang menggunakan buzzer dan menggunakan akun-akun anorganik sebenarnya banyak sekali yang sudah menyayangkan ya, karena ini tidak sehat untuk komunikasi di alam demokrasi kita. Yang dikhawatirkan dari penggunaan buzzer adalah pada sepak bola, pada STY khususnya, publik jadi disuguhi, jadi informasi yang sampai pada publik itu terdistorsi ya. Jadinya perbincangan tentang STY tidak bisa lagi voice-nya tidak bisa lagi lebih dalam gitu, tidak lebih berkualitas, tapi lebih banyak yang noise-nya. Itu sih yang dikhawatirkan sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita melihat juga nih Bung Nova, dari data Drone Emprit ada 6.090 artikel tentang Sinteyong, kemudian juga ada sekitar 18.156 yang menanggapi pemberitaan tersebut. Kemudian ada juga 14.478 yang membicarakan Sinteyong di media sosial. Ini maksudnya apakah pemberitaan dalam 1 bulan atau seperti apa, dan berarti apakah pemberitaan tentang Sinteyong ini masif, sengaja dibuat dan diarahkan, atau bagaimana, Bung? Itu hanya dalam jangka waktu beberapa hari ya, dari 31 Desember sampai 6 Januari silam. Jadi kalau dilihat pemberitaannya memang sangat masif. Tapi kita lihat kenapa sih dia menjadi sedemikian masif. Kalau kita ingat, Sinteyong itu beberapa hari sebelumnya baru saja mendapatkan banyak apresiasi dari media sosial. Kita lihat perjalanan dalam 1 tahun terakhir, ada banyak event-event timnas yang dilewati bersama Sinteyong, sehingga Sinteyong ini kemudian menjadi buah bibir publik gitu ya. Belum lagi dia berhasil menyampaikan beberapa hal, memanage ekspektasi publik bahwa kemajuan timnas adalah demikian dan demikian dan sebagainya. Dan publik menerima itu bahwa timnas sudah memiliki kemajuan, ada kemajuan di bawah asuhan Sinteyong. Jadi tentu saja apresiasi publik terhadap Sinteyong sangat tinggi. Lalu ketika Sinteyong dipecat, ini tentu mengagetkan publik karena sebelumnya baik-baik saja. PSSI akun buzzernya banyak sekali yang mendukung Sinteyong sebelumnya. Dan ketika Sinteyong dipecat itu kan mengagetkan publik, tidak hanya publik, saya kira media massa pun kaget dengan keputusan PSSI. Karena Indonesia sedang menghadapi beberapa liga besar internasional yang itu lebih butuh perhatian gitu ya, daripada dan banyak juga yang mengatakan kan daripada mengganti ya sebaiknya mencari memperbaiki jika memang Sinteyong ada yang kurang kayak gitu, perbaiki kekurangan Sinteyong. Jadi apakah kemudian ada upaya untuk ada upaya untuk menaikkan pemberitaan Sinteyong di media online? Saya kira itu hal yang wajar ya. Bukan ada upaya atau tidak ada upaya, sudah menjadi perhatian publik, sudah menjadi perhatian nasional. Saya kira media manapun akan menyorot tentang hal itu. Sama seperti sekarang kita lihat tentang bambu di laut itu ya. Itu sudah menjadi perhatian nasional dan semua media membicarakan tentang itu dan berbagai macam isu-isu nasional lainnya. Jadi angka itu memang tinggi,
Tetapi itu sangat wajar karena Sintayong pada masa itu menjadi perhatian nasional. Tidak hanya di media sosial, offline conversation juga banyak yang bicara Sintayong. Kayak gitu, Mbak. Baik, jadi memang wajar untuk pembicaraan sebegitu masifnya yang membicarakan Sintayong bahkan dalam beberapa hari saja. Baik, terima kasih banyak Bung Nova sudah bergabung dengan Anyus Sore hari ini. Salam sehat selalu, Bung. Selamat sore, Andra. Terima kasih. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2024-2025 pekan keempat menyajikan 5 pertandingan seru yang digelar di Gor Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Tim Kuda Hitam Sadakata FC berhasil mencetak selusin gol saat melawan tim debutan Tiga Raja United. Pada pertandingan lain, tim tuan rumah Bintang Timur Surabaya takluk dari lawannya Favage Panua. Laga lanjutan pekan keempat Liga Futsal Profesional 2024-2025 di Gor Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur mempertemukan Sadakata FC melawan Tiga Raja United. Melawan tim promosi, Sadakata FC tampil terengginas sejak awal laga sehingga mampu mencetak 1 lusin gol ke gawang Tiga Raja United. Pada pertandingan kedua, giliran Black Steel FC yang membantai habis lawannya Halus FC dengan skor telak 8-1. Black Steel mulai kembali meraih hasil positif setelah pada pertandingan sebelumnya menelan kekalahan dari tim Kuda Hitam Sadakata United. Di pertandingan ketiga, secara mengejutkan tim tuan rumah sekaligus juara bertahan Bintang Timur Surabaya atau BTS FC takluk di tangan Favage Panua dengan skor tipis 2-3. Kekalahan perdana BTS ini terasa lebih menyakitkan karena ditonton oleh ratusan supporter yang memadati Gor Gelora Bung Tomo. Pada laga keempat, Kuda Laut Nusantara harus mengakui permainan Pangsuma FC yang tampil apik sejak peluit pertama dibunyikan. Pangsuma FC mampu tampil dominan sejak awal laga dan mampu menutup pertandingan dengan skor 1-4. Pada laga terakhir, Moncong Bulo FC kembali menelan kekalahan saat berhadapan dengan Rafheli FC. Mendominasi sejak awal laga, Rafheli FC mampu mengatasi permainan tim lawan dan menyudahi pertandingan dengan skor 2-4. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Anyus Sore pemirsa. Abraham Samad, pimpinan KPK 2011 hingga 2015 melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek PIK 2 atau Pagar Laut. Ia melaporkan Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Masih dulu ya. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek strategis nasional PIK 2 atau kasus Pagar Laut. Mereka melaporkan Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Abraham Samad menduga pada proyek PSN PIK 2 terdapat kong kali kong, suap hingga gratifikasi sehingga KPK diminta menyelidiki kasus ini lebih dalam. Ia juga menambahkan bahwa dalam kasus Pagar Laut ini pun diduga mengakibatkan kerugian negara dan juga kerugian para nelayan. Bahwa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyeknya ya saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya menelisik melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pelantikan kepala daerah non-sengketa batal digelar pada 6 Februari 2025 mendatang atau mundur. Pelantikan kepala daerah non-sengketa ini akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK.
Pemerintah memastikan batal melantik para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 non-sengketa yang rencananya akan digelar pada 6 Februari 2025 mendatang. Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jumat siang tadi. Tito menjelaskan pembatalan tersebut karena adanya instruksi dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan mempercepat putusan sela atau dismissal dari sebelumnya 13 sampai 14 Februari menjadi 4 sampai 5 Februari 2025 sehingga MK meminta agar pelantikan kepala daerah non sengketa dapat digabungkan dengan hasil dismissal kepala daerah yang bersengketa. Hari Senin nanti ada rapat kerja dengan Komisi DPR RI, sekaligus juga salah satunya saya akan menyampaikan hal ini. Karena ini kan ada putusan sela yang kita nggak tahu gitu, yang kemarin tanggal 30. Dan hari ini saya lihat sudah keluar revisi peraturan Mahkamah Konstitusi yang tegas menyebutkan dari tadinya tanggal 13 menjadi tanggal 5 Februari untuk pembacaan. Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang mengingatkan agar para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Presiden Prabowo buka-bukaan soal ciri negara gagal, salah satunya dari kondisi tentara dan polisinya. Presiden juga meminta TNI Polri untuk bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara rapat pimpinan TNI Polri di Gedung Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Dalam acara ini, Presiden juga mengingatkan bahwa rakyat menuntut dedikasi tinggi dari setiap prajurit TNI dan Polri. Acara Rapim TNI Polri dihadiri 691 perwira tinggi dan perwira menengah TNI Polri. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara. Acara ini sekaligus sebagai momentum untuk memperkuat sinergisitas dan soliditas antara dua institusi. Tim Liputan iNews melaporkan.